Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Nadir sehat ya. Semoga semuanya sehat, selalu sehat, dan semangat belajarnya tetap terjaga. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silahkan kepada Ketua Kelas Nadir untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Nadir. Ini ada quotes yang saya dapat dari Instagram pekan yang lalu. Ya, rasa malas hanya akan menjerumuskan dalam kesulitan hidupmu nantinya. Nah, eh, buat kita yang masih kadang sering merasa nggak mood seharian, pokoknya rebahan aja gitu seharian kalau bisa gitu, malas mau ngapa-ngapain. Nah, eh, jangan sampai nih rasa malas yang ada di dalam kita ini menjadi sesuatu kebiasaan yang mendarah daging. Nah, dengan rasa malas ini apakah kita yakin kalau masa depan kita bakalan aman? Nah, kalau sudah mulai merasa khawatir, kayaknya kalau kita malas-malasan terus, gimana nih nanti masa depan kita? Nah, buat yang sudah merasa tidak yakin, kalau malas ini tidak membuat masa depan kita tidak aman, maka sekarang perlu kurangin malasnya. Sebelumnya saya mau cek dulu nih kehadirannya, hampir saja terlupa. Untuk hari ini ada beberapa siswa yang izin ke saya tidak bisa ikut pelajaran, diantaranya Rashid karena ada webinar, kemudian ada beberapa juga yang izin karena gangguan tidak ada kuota. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yang tujuan pengetahuannya yaitu yang pertama menerapkan prosedur pemeliharaan mesin kantor sesuai dengan SOP, dan yang kedua yaitu menganalisis prosedur pemeliharaan mesin kantor sesuai dengan SOP. Tujuan keterampilannya yaitu kalian mampu memelihara mesin-mesin kantor setelah dipergunakan sesuai dengan standar atau petunjuk manual. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan kembali kesepakatan belajar kita hari ini, dibaca, disimak, dan diingat. Jadi setiap pembelajaran ini adalah kesepakatan belajar kita. Gitu ya. Oke, berbicara tentang pemeliharaan mesin kantor. Saya mau tanya nih, kalau kata pemeliharaan itu kan kita sudah sering dengar ya, sudah tidak asing. Nah, menurut kalian nih, pemeliharaan itu artinya apa sih? Pemeliharaan menurut saya itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga suatu aset agar aset tersebut kondisinya selalu baik, Bu. Iya, betul. Upaya untuk menjaga suatu aset agar tetap baik. Ya, jadi itu definisi dari pemeliharaan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian pemeliharaan dan perawatan itu adalah satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Berbeda, Bu. Oke, Ramdan, silakan. Kenapa berbeda? Kalau pemeliharaan itu upaya yang dilakukan yang seperti Nadir katakan, upaya untuk menjaga alat supaya tidak rusak. Nah, kalau perawatan itu memperbaiki alat yang sudah rusak gitu, Bu. Oke, jawaban yang bagus dari Ramdan. Dari teman-teman yang lain ada jawaban yang beda atau nggak setuju gitu, nggak sependapat dengan Ramdan? Oke, tidak ada ya. Berarti saya anggap nih sepakat nih dengan Ramdan. Ya, sama seperti Ramdan, pendapat saya juga sama. Menurut saya juga pemeliharaan dan perawatan adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh nih, kita punya tubuh, maka kesehatan kita harus dipelihara. Dengan cara apa? Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, kemudian pola hidup sehat, olahraga yang teratur, itu adalah upaya untuk memelihara kesehatan kita. Nah, kalau orang sakit, biasanya dirawat kan, dirawat di rumah sakit. Tapi kalau perawatan dilakukan ketika kita sakit, maka kita butuh dirawat. Contohnya adalah seperti minum obat, kemudian istirahat yang cukup. Bahkan kalau perlu dirawat di rumah sakit, berkonsultasi dengan dokter, mendapatkan tindakan medis untuk kesembuhan kita.
Nah, di sini pemeliharaan mesin kantor definisinya adalah merupakan kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga mesin kantor dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar. Nah, di sini memperbaikinya bisa dimasuk ke dalam kategori perawatan ya. Jadi kita simpulkan bahwa pemeliharaan mesin kantor adalah tindakan untuk menjaga mesin kantor agar dalam keadaan siap pakai, selalu dalam keadaan siap pakai gitu. Jadi pada saat digunakan tidak ada kerusakan. Itu tujuan dari pemeliharaan. Nah, ketika ada yang rusak, maka harus diadakan perawatan mesin kantor tersebut. Sampai di sini sudah paham pengertian dari pemeliharaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam pemeliharaan ada yang namanya pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif itu adalah pemeliharaan secara rutin dan berkala. Upayanya seperti apa saja? Yang pertama, mengadakan pemeriksaan pada saat mesin istirahat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi dilakukan ketika mesin tersebut sedang tidak digunakan. Biasanya mungkin kalau maintenance itu dilakukan pada hari Sabtu atau setelah jam operasional kerja sudah selesai. Nah, kalian amati video yang ini ya. Kemudian tugasnya adalah mengamati berdiskusi untuk LKPD yang pertama, yaitu amati video, kemudian kalian cari nih bentuk pemeliharaan preventifnya seperti apa pada kasus video tersebut. Oke, sudah ada kelompok 1, 3, 4, dan 2. Oke, sudah semua ya. Silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan hasil diskusi tentang Bentar. Wait. Ya, penerapan pemeliharaan mesin-mesin kantor. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, mulai dari saya sendiri, Muhammad Rizky Fauzan, Muhammad Faiz Haki, Muhammad Ar-Rashid, Naila Salsabilah, Siti Fahziah, Nazwa Syafarani, Sukmayu, Nur Fitriani Afifah, dan Tias Tiawati. Baik, untuk pembaca materi akan dibacakan oleh Nazwa. Untuk Nazwa dipersilakan. Terima kasih Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nazwa Syafarani selaku perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video yang sudah kami amati, kami mengidentifikasi 3 masalah, yaitu yang pertama CPU penuh debu. Untuk masalah ini bentuk pemeliharaannya yaitu dengan membersihkan CPU dengan menggunakan kuas, vakum khusus debu halus, dan memastikan CPU bersih dari debu. Baik, presentasi kami telah selesai. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk kelompok 1, 3, dan 4 bisa diberikan pertanyaan. Saya Muhammad Ifananta dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah ada alat lain yang berguna untuk membersihkan CPU yang berdebu selain kuas dan vakum? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Kamila. Jika CPU dipenuhi dengan debu, apakah berdampak serius bagi komputer? Lalu kabel yang kusut seperti di dalam video, apa tidak menyebabkan PC mudah konslet? Terima kasih. Zalila Ramdan Intias selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika CPU dalam keadaan sangat berdebu dan harus segera dibersihkan, maka alternatif apa yang dapat dilakukan untuk membuat seluruh bagian CPU tersebut bersih tanpa harus melakukan proses copot pasang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1, 3, dan 4. Mulai dari kelompok 1 akan saya jawab sendiri. Pertanyaan kelompok 1, jika CPU dipenuhi dengan debu, apakah berdampak serius bagi komputer? Lalu, kabel yang kusut seperti di dalam video, apa tidak menyebabkan PC mudah konslet?
Debu atau kotoran yang menumpuk akan membuat performa komputer menurun, berdampak pada komponen lainnya dan akan merusak komputer secara perlahan. Contohnya, debu yang berada di komputer akan membuat kipas dan angin-angin yang terdapat di dalam PC tidak dapat berfungsi maksimal. Nah, untuk kabel kusut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tetapi sebaiknya dihindarkan saja. Yang parahnya itu, jangan sampai kabel mengalami kerusakan robek, terlalu sering digesek, kabel mudah patah atau hal-hal lainnya. Itu yang membuat kabel cepat konslet. Saya, Siti Fazia, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Metode alternatif yang dapat dilakukan yaitu menyedot debunya saja, menggunakan vakum atau air blower. Tapi metode ini tidak bisa membersihkan daerah yang sulit dijangkau secara detail. Karena itu, metode ini disebut alternatif. Oke, baik. Saya Tia Setiawati akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Apakah ada alat lain yang berguna untuk membersihkan CPU yang berdebu selain kuas dan vakum? Jawabannya ada. Alat lain yang berguna untuk membersihkan CPU yang berdebu antara lain, yang pertama ada kanebo dengan karakteristik yang lembut seperti busa padat. Yang kedua ada kain microfiber, seratnya yang lebih kecil dari sutra, sangat baik untuk menghilangkan debu. Selain itu, kain yang satu ini bersifat menyerap debu. Dengan sifat ini, kain microfiber bisa membersihkan area berdebu tanpa takut mengotori area sekitarnya. Jadi penerapan pemeliharaan mesin-mesin kantor memanglah sangat penting. Kita harus tahu bagaimana cara memeliharanya dengan benar agar mesin kantor tidak cepat rusak. Sekarang saya yang bertanya kepada kalian. Nah, menurut kalian setelah kalian pelajari nih tentang pemeliharaan preventif, adakah upaya pemeliharaan yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian? Iya, betul sekali jawaban dari Rasika. Jadi walaupun kita bukan petugas kebersihan, setelah menggunakan komputer di lab, minimal dibersihin keyboardnya gitu ya. Kemudian dimatikan sesuai dengan prosedur. Itu yang harus kalian lakukan nanti pada saat kalian menggunakan mesin kantor yang ada di lab atau dimanapun. Begitu, oke. Terakhir pertanyaannya yaitu manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nazwa, silakan Nazwa. Dari pembelajaran hari ini, manfaatnya itu saya mengetahui bahwa pemeliharaan mesin kantor itu sangat penting. Mesin kantor memerlukan perhatian secara berkala agar tetap dalam keadaan memuaskan ketika dipakai. Karena kalau kita tidak melakukan pemeliharaan mesin kantor, akibatnya akan menimbulkan kekurangan bahkan kerusakan pada mesin kantor. Iya, jawaban yang bagus dari Nazwa. Jadi harus dilakukan pemeliharaan secara berkala ya. Di Google Classroom ada tugas yang harus kalian selesaikan setelah pertemuan hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke KD yang baru yaitu tentang mesin komunikasi kantor. Jika tadi kita awali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa juga. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas untuk disiapkan doa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Nadir dan kawan-kawan dan semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.